Every time I pull my hair was any outfit that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layup. Tahu nggak sih, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Contohnya, Grab dan Maxim. Kemunculan angkutan online ini kian hari makin melesat menggantikan posisi taksi dan ojek konvensional. Nah, masih banyak loh fenomena-fenomena yang mendedikasikan adanya revolusi industri 4.0. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Nah, revolusi industri 4.0 adalah transformasi industri yang menggabungkan teknologi digital dengan proses produksi. Bayangkan sebuah pabrik otomatis atau perangkat rumah yang bisa terhubung dan saling berkomunikasi. Mengapa pembangunan revolusi industri 4.0 itu penting? Pembangunan ini penting karena teknologi seperti big data dan AI bisa meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan menciptakan inovasi baru yang memudahkan hidup kita. Misalnya, di bidang kesehatan, teknologi ini membantu memprediksi penyakit dan mempercepat diagnosa. Tantangan di era revolusi industri 4.0. Tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Perubahan cepat ini membutuhkan tenaga kerja yang siap dengan keterampilan digital, dan resiko bahwa pekerjaan yang tidak tergantikan akan menyusut. Selain itu, keamanan dan data menjadi masalah penting karena semakin banyak perangkat terhubung ke internet. Langkah mempersiapkan diri di era revolusi industri 4.0. Untuk beradaptasi, kita perlu mengasah keterampilan yang relevan dengan era digital, seperti pemrograman, analis data, dan pemahaman dasar kecerdasan buatan. Pendidikan dan pelatihan harus diperbaharui untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan ini. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu sudah terjadi 4 kali. Revolusi industri yang terjadi pertama kali di Inggris pada akhir abad ke-18 ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang kemudian berdampak pada industri yang tadinya bergantung pada tenaga manusia, akhirnya digantikan dengan mesin. Revolusi industri yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 ketika mesin-mesin uap mulai ditinggalkan dan industri kemudian beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini pula, industri mulai melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri yang ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini teknologi komputer otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Nah, kalau sekarang zaman revolusi industri 4.0 ditandai dengan siber fisikal, perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data kian meroket. Bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk konektivitas ini disebut dengan IoT atau Internet of Things. World Economic Forum berpendapat bahwa Internet of Things adalah unsur yang berperan besar dalam revolusi industri 4.0 dan berkembang secara eksponensial. Dan secara statistik, telah diprediksikan bahwa pada tahun 2020 akan ada lebih dari 50 miliar yang terhubung ke internet. Pada era revolusi ini, ada banyak profesi yang pekerjaannya bisa dilakukan sambil berdiam diri di rumah saja. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet, seperti penjual online, desainer, penulis artikel, dan lain-lain. Era revolusi ini memang memiliki banyak dampak positif, tetapi kita harus serba hati-hati dan menyikapinya dengan bijak. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang mengganti tenaga manusia dengan sistem komputer. Contohnya adalah transaksi di bank. Sejak ada mesin ATM dan mobile internet banking, bank pun mulai mengurangi jumlah pegawai. Contoh lainnya adalah penggunaan e-money pada pembayaran tol, penggunaan OVO untuk belanja di minimarket, dan lain-lain.
perkembangan teknologi yang cepat pada akhirnya akan membunuh sejumlah pekerjaan, tetapi tentu saja lahan pekerjaan yang baru juga akan bermunculan. Dengan pembangunan revolusi industri 4.0, kita memasuki era yang baru yang penuh peluang. Meski ada tantangan, ini adalah waktu bagi kita untuk menjadi kreatif, inovatif, dan berpikir ke depan. Mari bersiap dan ambil bagian dalam membangun masa depan yang lebih maju.